Prosesnya cepat, jadwalnya juga padat. Selasa tiap pekan, masyarakat disuguhi berita sidang kasus dugaan penodaan agama yang mendakwa Basuki Cahayapurnama. Ceritanya berseri, mirip drama sinetron. Sejumlah pelapor sudah bersaksi. Terungkap mereka melaporkan Ahok ke polisi hanya berdasarkan video pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Ketika jaksa menghadirkan saksi yang hadir di acara itu, justru cenderung meringankan gubernur nonaktif DKI Jakarta ini. Tak heran kalau kemudian kubu Ahok merasakan sejumlah kejanggalan dari para saksi pelapor yang telah bersaksi. Pemirsa, seperti apa akting dari lakon drama sidang Ahok ini? Berikut penelusuran tim Realitas. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa. Saudara sudah mengerti isi dakwaan tersebut? Secara bahasa saya mengerti, Yang Mulia. Ya. Tetapi isi tuntutannya saya tidak mengerti. Kenapa saya bisa dituduh menista agama atau menghina ulama? Inilah dakwaan jaksa penuntut umum pada Basuki Cahayapurnama dalam sidang perdana kasus dugaan penodaan agama hari Selasa 13 Desember 2016. Di sidang perdana ini, Basuki Cahayapurnama atau biasa dipanggil Ahok juga langsung menyampaikan nota keberatan terhadap dakwaan jaksa. Ya, Yang Mulia, saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang kepada saya. Ahok menjadi terdakwa setelah dilaporkan sejumlah pihak ke polisi gara-gara pidatonya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada hari Selasa 27 September 2016 yang menyinggung salah satu ayat di Al-Quran. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Itu hak Bapak Ibu. Ya, cukup kan? Isi pidato inilah yang mengantarkan Ahok menjadi tersangka dugaan penodaan agama. Status tersangka diterima Gubernur nonaktif DKI Jakarta ini pada tanggal 16 November 2016 dan 2 pekan kemudian atau tanggal 30 November berkas perkaranya pun dinyatakan lengkap. Kita sudah melihat bahwa proses hukum yang dilakukan terhadap diri Pak Ahok ini kan sangat super cepat, ya. Bahkan terus terang hanya dalam waktu 3 hari, jaksa sudah menyatakan P21. Kemudian melimpahkannya langsung ke pengadilan. Artinya apa? Dengan berkas yang 846 lebih ini, bagaimana jaksa bisa meneliti bahwa ya yang dalam berkas ini memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan untuk memperkuat dakwaannya. Hari Selasa 3 Januari 2017 adalah sidang keempat Ahok. Agenda sidang adalah mendengar keterangan sejumlah saksi pelapor yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Penjagaan di gedung Kementerian Pertanian ini tidak kalah ketat dibandingkan ketika sidang masih digelar di gedung bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Iya, kan kita bagi-bagi nih. Boleh masuk, boleh, bentar ya gantian. Hadirin dimohon duduk kembali. Majelis hakim juga melarang siapapun untuk mengambil gambar selama persidangan pemeriksaan saksi-saksi. Majelis hakim hanya mempersilahkan media merekam saat sidang akan dimulai dan dilarang merekam ketika pemeriksaan saksi berlangsung.
Terima kasih ya semuanya. Ya, ruang sidang pasti mengamankan kegiatan pemeriksaan saksi-saksi yang hari ini jadwalkan kurang lebih ada 5 saksi. Yang di luar kita pengamanan terhadap kelompok-kelompok massa pendukung baik dari massa GNPF maupun massa pendukung dari Bapak Basuki Cahayapurnama. Prinsipnya tidak ada perbedaan apa-apa. Cuman memang kita untuk yang di luar itu melakukan penutupan jalan dengan maksud agar dari kedua kelompok massa ini tidak akan saling bersentuhan. Pengerahan massa dari kelompok anti Ahok dan pendukung Ahok selalu muncul di setiap sidang, sejak sidang pertama kali digelar. Inilah sebabnya ada 2 sistem penjagaan polisi. Ada 4 saksi pelapor yang hadir di sidang keempat ini. Keempatnya adalah Habib Novel Khaidir Hasan, Gus Joy Setiawan, Muksin, dan Samsu Hilal. Keempatnya melaporkan Ahok ke polisi hanya berdasarkan video yang mereka tonton. Saya katakan, ya Anda bicara di Kepulauan Seribu itu dengan surat Al-Maidah Anda tidak sebutkan lawan politik yang busuk, tapi Anda katakan jangan mau dibohongi dengan surat Al-Maidah. Artinya di situ umat Islam. Dugaan kita di awal tidak melihat secara keseluruhan pidato tersebut, hanya mendapatkan WA saja, terus kemudian udah berinisiatif mengklaim bahwa ya ada umat Islam di Indonesia, seluruh dunia itu tidak bisa menerima adanya penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok begitu. Wiliudin Abdul Rashid Dhani adalah salah satu saksi pelapor yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Warga Bogor ini sempat dihadirkan 2 kali karena ada kejanggalan dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian. Ketika melapor ke Polres Bogor, Wiliudin menyebut pidato Ahok di Kepulauan Seribu terjadi pada tanggal 6 September 2016. Padahal faktanya, pidato Ahok ini terjadi pada tanggal 27 September 2016. Saya sampai melihat di belakang monitor dia, si saksi polisi yang pertama tadi, ya, saya sampai lihat itu salah, tolong diganti. Saya nggak mau tanda tangan kalau belum diganti. Baik Pak, saya ganti. Kemudian dicabut lagi flash disknya. Saya bersangka baik, karena mungkin belum tersimpan dan mereka juga capek karena buru-buru habis serah terima jabatan ketika itu. Saya nggak enak kalau mengerjain orang itu dia bolak-balik saya coret-coret. Ketika BAP saja itu di Bareskrim saya sampai 6 kali. Nggak mungkin saya bersaksi palsu. Nah, jadi dalam hal ini kita melihat saksi ini memang nggak jujur. Dan satu hal lagi yang penting, itu yang dia ungkapkan sendiri kemarin di kesaksian. Ya karena katanya, ya saya udah jelasin, dia bilang bahwa ini pidatonya di Pulau Seribu. Tapi dari pihak Polresta Bogor, piket resmobnya bilang, reskrim, bahwa andai kata ini kejadiannya di Pulau Seribu nggak bisa lapor di sini. Karena lokus deliktinya itu bukan di Bogor. Apa dia bilang? Kalau laporan ini tidak diterima, ya besok ribuan umat Islam akan datang ke Polres Bogor ini. Artinya apa? Itu kan ancaman. Tensi masyarakat di luar sidang tidak kalah panas dibanding mereka yang ada di ruang sidang. Keringat massa kedua kubu yang berunjuk rasa juga belum kering. Apalagi polisi putar akal menjaga drama dalam sidang dan mengamankan massa di luar sidang. Lantas bagaimana para aktor persidangan memainkan perannya? Realitas segera kembali.